Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di Matematika Wajib untuk 10 IPS. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, di mana untuk membahas pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus belajar dulu yang namanya pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, Ibu ingatkan kembali bahwa kemarin, dua pertemuan kemarin, kita sudah membahas persamaan nilai mutlak. Di mana di dalam persamaan nilai mutlak itu kita sudah membahas atau harus membahas dulu persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua kita baru masuk ke pokoknya, yaitu adalah bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Oke, nah setelah dua materi ini selesai, kita bahas ke pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk kepertidaksamaan nilai mutlak, kita harus berangkat dulu dari pertidaksamaan linear. Oke, jadi apa sih yang membedakan persamaan dengan pertidaksamaan? Yang namanya persamaan itu pasti ditandai dengan tanda sama dengan. Oke, itu persamaan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan? Oke, kalau pertidaksamaan di sini kita punya beberapa tanda. Ada yang tandanya lebih besar, kemudian lebih kecil, kemudian lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Jadi kita mempunyai 4 tanda. Nah, apa yang dimaksud dengan linear? Linear ini berarti mempunyai linear satu variabel, berarti variabelnya hanya ada satu ya. Oke, jadi kalau digabungkan pertidaksamaan linear satu variabel, bentuk umumnya adalah AX plus B, tandanya bisa lebih besar atau lebih kecil dari C. Atau bisa juga AX plus B lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan C. Jadi ada 4 bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, misalkan kita ke contohnya. Apa sih contohnya? Oke, kalau misalkan kita punya kalimat Lira mempunyai 3 orang pacar, misalnya gitu ya. Lira mempunyai 3 orang pacar. Ini bisa kita buat jadi persamaan. Kenapa? Karena pacarnya di sini ada 3. Misal kita buat ya, banyak pacar Lira sama dengan X. Berapa banyak pacar Lira? 3. Oh, berarti kalau dibuat persamaan, X sama dengan 3. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan. Terus kalau pertidaksamaan, oh kita buat lagi gini, berarti Lira mempunyai pacar lebih dari 3. Nah, kalau di awal sudah dibilang banyak pacar Lira itu adalah X ya, berarti kalau pacar Lira mempunyai pacar lebih dari 3. Lebih dari 3 itu berapa aja sih? 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Berarti kalau kita buat pertidaksamaan, berarti X lebih dari 3. Nah, inilah jenis pertidaksamaannya. Apa bedanya X lebih besar 3 dengan X lebih besar sama dengan 3? Kalau lebih dari 3 itu kan berarti 3-nya nggak ikut kan? 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi kalau X lebih besar sama dengan 3, berarti pacarnya dimulai dari 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Gitu. Jadi yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah pernyataan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Karena dia bilang pacarnya lebih dari 3, berarti 3-nya tidak termasuk ya, lebih dari 3. Jelas perbedaannya ya, mana persamaan, mana pertidaksamaan. Terus kalau dibuat garis bilangan bagaimana? Gini, ya, misalkan ini adalah sumbu X. X-nya dimulai dari 1, 2, 3. Kalau dia tanya X sama dengan 3 di mana? Di sini. Nah, gitu. Kalau ini gimana? Kalau ini kalau kita buat garis bilangannya, misalnya kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Pacar Lira lebih dari 3, berarti ke sini ya. Nah, ini bulatannya tidak penuh ya. Karena 3-nya tidak termasuk, jadi bolong gini maksudnya. Nah, bolong. Kemana nih arahnya? Ke kanan, karena lebih dari 3 itu 4, 5, dan seterusnya. Jadi arah sirlah ini. Oh, berarti kalau ada garis bilangan seperti ini, artinya X-nya lebih dari 3. Terus apa bedanya dengan yang pakai sama dengan? Oke, kalau yang pakai sama dengan, ini 2, 3, lebih dari 3 itu ke kanan, tapi 3-nya ikut. Kalau 3-nya ikut, di sini bulatannya penuh. Gitu. Kalau pakai spidol nggak kelihatan ya. Maksudnya kalau yang 3-nya tidak termasuk, bulatannya dibuat kosong gini. Nah, gitu. Kalau ini 3-nya ikut berarti dibuat gini. Nah, seperti itu. Oke, ada di buku paket kalian, nanti ya bisa dilihat di buku paketnya. Ada di halaman 17. Oke, ada di halaman 17. Ya, ini untuk garis bilangannya ada di halaman 19. Nah, yang seperti ini.
Ya, jadi ini terbuka nih. Kalau ada bolong gini berarti dia terbuka, yang ini tertutup. Gitu. Kalau pakai sama dengan dia bolong. Kalau nggak pakai sama dengan dia bolong. Kalau pakai sama dengan dia tertutup atau arsirannya penuh. Ya, seperti itu. Itu yang membedakan antara persamaan dengan pertidaksamaan. Ngerti ya? Oke, kita ke contoh soalnya aja deh. Ya, contoh soalnya bagaimana sih maksudnya? Ya, misalkan diminta tentukan himpunan penyelesaian dari. Oke, himpunan penyelesaian dari 4x dikurang 12 lebih dari sama dengan 4. Oke, misalnya seperti itu. Berarti kalau kita buat, ini namanya pertidaksamaan linear satu variabel. Berarti 4x lebih dari sama dengan 4, min 12 saya pindah jadi tambah 12, berarti 4x lebih dari sama dengan 16, berarti x-nya 16 dibagi 4 ya, x lebih besar sama dengan 4. Lebih besar sama dengan 4 tuh berapa aja sih, coba disebutkan. Ya, 4-nya termasuk kan, 4, 5, 6, 7, ada batasan nggak? Nggak ada, dan seterusnya. Ini kalau kita sebutkan atau kalau kita ambil anggotanya berapa aja lebih besar dari 4. Kalau dibuat garis bilangannya gimana? Oke, misalnya kita ambil dari bebas dari berapa aja ya. Misalnya Ibu ambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak lah ya. Kemudian lebih besar sama dengan 4 itu di sini. Yang lebih besar dari 4 tadi siapa? 5, 6 ya. Oh, berarti ke kanan, maka arsirannya atau tanda panahnya ke kanan. Nah, inilah daerah yang dimaksud. Seperti itu kalau dibuat garis bilangan. Kalau ini dibuat, ini pertidaksamaannya ini dalam bentuk garis bilangannya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel. Berarti kalau kita punya 2x ditambah 5 lebih besar dari 10, apakah ini pertidaksamaan linear satu variabel? Ya, betul. Kalau kita punya 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 10, ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel, tapi dua variabel. Seperti itu ya. Oke. Itu untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Ibu bahasnya sekilas saja karena nanti akan lebih dalam lagi kita bahas di pertidaksamaan yang lainnya. Ya, jadi ini kita hanya ingin membahas linearnya aja karena untuk berangkat ke nilai mutlak kita harus tahu pertidaksamaan linearnya. Atau kita ambil deh satu contoh lagi ya. Oke, misalnya kita punya berapa? 3x dikurang 15 lebih besar dari berapa? 5x plus 5, misalnya seperti itu ya. Berarti kalau misalkan kita pindahkan, kita kumpulin x-nya dulu, 3x, 5x-nya pindah, min 5x lebih dari, ini 5, min 15-nya pindah jadi plus 15. Oke, 3x dikurang 5x berapa? Min 2x. Lebih dari 5 tambah 15 berarti 20. Berarti x-nya adalah lebih dari 20 dibagi dengan min 2. Oke, berarti x kalau dia dibagi negatif tandanya berubah. Gitu. Ini catatan ya. Jika dibagi negatif, kalau pertidaksamaan, jika dibagi atau dikali negatif, maka tanda berubah. Kalau misalkan kita punya x lebih besar 20 dibagi min 2 itu min 10 ya, berarti tandanya berubah jadi lebih kecil min 10. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya lebih kecil dari min 10. Buat garis bilangannya coba. Oke, misalkan min 10 di sini ya. Min 10. Kesininya berapa? Min berapa? Min 11. Ya kan lebih kecil, min 12 gitu dan seterusnya. Terus kesininya kan berarti min 9 ya kan? Nah, oke. Lebih dari kurang dari min 10 berarti arahnya kemana? Ke kiri.
Ya kan? Kan min 11 lebih kecil dari min 10. Berarti ke kiri, arsirlah ke kiri. Gitu. Ingat kalau lebih besar itu ke kanan, kalau lebih kecil itu ke kiri. Ini bulatannya nggak penuh ya, atau nggak kita arsir semua. Kenapa? Karena apa? Ya karena tandanya lebih kecil, tidak menggunakan sama dengan. Jika menggunakan sama dengan seperti ini, baru di sini bulatannya penuh. Kalian hitamkan atau bulatkan terus. Kalau ini nggak usah, dikosongin aja. Gitu. Oke, sampai sini jelas untuk pertidaksamaan ya. Ya, oke. Untuk lebih memantapkan lagi, kalau tadi kan soalnya bentuknya adalah pertidaksamaan, kemudian kalian cari nilai X-nya, kemudian kalian buat ke dalam bentuk garis bilangan. Nah, sekarang kebalik, kita punya soalnya bentuknya garis bilangan. Oke, contoh. Sajikan garis bilangan berikut ke dalam pertidaksamaan. Ya, maksudnya gimana? Misal yang pertama, kita punya di sini 8, dia arahnya ke kanan. Berarti ini kalau dibuat gimana? X ini ke kanannya 8, berarti lebih dari 8 ya. Ya berarti kalau kita buat jawabannya, berarti jawabannya X lebih dari 8. Gitu. Pakai sama dengan nggak? Nggak pakai karena ini bulatannya penuh. Gitu. Jelas ya? Yang kedua misalnya, ini adalah garis bilangan X. Kemudian kita punya 10. Nah, dia ke kiri. Bulatannya tidak penuh, berarti gimana? Ini jawabannya X ke kirinya 10 itu berarti lebih kecil kan? Iya, berarti jawaban X lebih kecil 10. Maaf, ini kan penuh, berarti ini pakai sama dengan. Kalau ini bulatannya nggak penuh nih, ini bulatannya kosong, kelihatan nggak? Ya bulatannya kosong, berarti nggak usah pakai sama dengan, X lebih kecil dari 10. Jadi ini kalau disajikan dalam bentuk garis bilangan, ini kalau diminta jawabannya berupa pertidaksamaan seperti itu. Gitu. Ada penyajian cara lain, X lebih besar sama dengan 8, berarti kalau kita lihat lebih besar dari 8 itu berapa sih? 9, 10, 11, 12, sampai seterusnya ya. Sampai kita nggak tahu angkanya berapa, atau sampai tak hingga. Ya, sampai tak hingga. Atau tak hingga ditulisnya simbolnya begini ya. Berarti ini kalau ditulis jadinya dari 8 sampai dengan tak hingga gitu. Kalau ini ditulisnya gimana? Dari 10 sampai tak hingga. Kan dia ke kiri, berarti dari 10 sampai tak hingga. Karena ke kiri terus, akhirnya dialah dibuat min tak hingga. Karena kan ini makin ke kiri makin kecil, makin negatif nanti kan. Iya. Terus tinggal dibuat tanda kurungnya. Ini kan harus dikurungin biar nggak lepas. Ya, kalau misalnya dia penuh, berarti kurungnya itu pakai siku. Nah, ini kan nggak pakai sama dengan nih, berarti kurungnya tidak siku, biasa aja. Gitu. Nah, tinggal yang ininya gimana? Kalau yang tak hingganya itu selalu biasa aja kurungnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan kita nggak tahu pasti tak hingganya berapa ya. Jadi nggak menggunakan sama dengan tutup kurungnya. Jelas ya? Jadi kalau yang kurungnya siku itu artinya angka tersebut ikut 8-nya ikut. Coba lagi ya. Misalnya kita punya X, ini dia ke sini, ini penuh. Nah, dari min 3. Oke. Ke kirinya min 3 pakai sama dengan, oh berarti ini X lebih kecil sama dengan min 3 gitu. X lebih kecil sama dengan min 3. Kalau dibuat tanda seperti ininya gimana? Oke, ini dari min 3 ke kiri, berarti dari min 3 sampai ke kirinya min 3 itu berapa? Min tak hingga, karena semakin ke kiri itu semakin negatif atau semakin kecil min tak hingga.
Tandanya gimana? Min 3-nya ikut nggak? Ikut nih, pakai sama dengan, berarti ini kurung siku gitu. Yang ini gimana? Yang ini itu karena tak hingga berarti dibatasi dengan seperti ini. Ya. Jadi kalian harus bisa nih cara membacanya. Ini berarti dari 8 sampai tak hingga atau lebih besar sama dengan 8. Kalau ini lebih kecil dari 10. Kalau ini lebih kecil sama dengan min 3. Oke, seperti itu untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, setelah ini dan bisa dapat kalian pahami, baru bisa kita lanjut ke pertidaksamaan mutlak. Sekarang kita lanjut bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan mutlak. Ya, pada dasarnya cara mengerjakannya itu adalah sama seperti persamaan mutlak. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan itu adalah untuk garis bilangannya saja, karena di sini tandanya adalah pertidaksamaan atau lebih besar, lebih kecil. Kayak buat tulis lagi ya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Jadi menggunakan 4 tanda ini. Kita ke bentuk umum yang pertama dulu. Oke, kita ke bentuk umumnya. Jadi kalau kalian punya mutlak X, tandanya lebih kecil dari A, maka nanti jawabannya kan satu dibuat positif, satu dibuat negatif, sama ini juga jadi min A lebih kecil X lebih kecil dari A gitu. Kalau mutlak X lebih besar dari A, ini yang tadinya lebih kecil, ini lebih besar, berarti kita dapat X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Terus yang tandanya pakai sama dengan gimana? Ya sama, tinggal mengikuti aja. Contohnya, mutlak X lebih kecil dari 8. Maka jawabannya gimana? Maka min 8 kurang dari X kurang dari 8. Berarti jawabannya kalau kita buat garis bilangannya, dari min 8 sampai 8. Bulatannya kosong. Ya begini dia. Nah, bisa. Kalau misalkan mutlak X lebih besar sama dengan 8, pakai sama dengan, berarti maka ini katanya X lebih kecil dari min 8, karena ini pakai sama dengan berarti lebih kecil sama dengan min 8, atau X lebih besar sama dengan 8 gitu. Kita buat garis bilangannya. Min 8 pakai sama dengan berarti penuh. Lebih kecil dari min 8 kemana? Ke kiri. Oke, berarti seperti ini. Lebih besar dari 8 kemana? Lebih besar dari 8 itu kan 9, 10, 11 ke kanan. Nah, berarti seperti ini gitu. Jadi jawabannya yang mana? Ini jawabannya yang ini. Nah, kalau diminta menggunakan garis bilangan ya seperti ini caranya. Bisa ya? Oke, kita ke bentuk yang lainnya. Jadi karena tandanya ada 4, ada lebih dari, ada lebih kecil dari, ada lebih dari sama dengan, lebih kecil sama dengan, berarti kita punya 4 jenis. Jadi kita langsung aja ke yang linear ya. Kalau kita punya mutlak AX plus B lebih kecil dari C, maka kita dapat dibuat 2 kali, satu negatif, satu positif, berarti min C lebih kecil dari AX plus B lebih kecil dari C. Sama kayak gini tandanya. Kalau yang lebih besar AX plus B lebih besar dari C, maka kalau lebih besar itu atau kan, berarti AX plus B lebih kecil, yang kecil itu pasangannya negatif, atau AX plus B lebih besar dari C. Terus yang tandanya pakai sama dengan ya sama aja, AX plus B lebih kecil sama dengan C, maka kalau lebih kecil gimana? Kayak gini kan? Berarti min C lebih kecil sama dengan AX plus B lebih kecil sama dengan C gitu. Kalau yang lebih besar sama dengan, sama aja kayak ini. Maka gimana?
AX plus B lebih kecil pakai sama dengan min C atau AX plus B lebih besar sama dengan C gitu. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak, kita berpegangan pada 4 poin. Soalnya ya, ada yang pakai lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Oke, kita ke contoh soalnya saja. Contoh soalnya ada di, kita ke contoh soalnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x ditambah 7 lebih kecil dari 11. Oke, lebih kecil itu tadi sifatnya apa? Mutlak AX plus B lebih kecil dari C, berarti cara mengerjakannya adalah min C lebih kecil dari AX plus B lebih kecil dari C. Nah, ini cara ngerjainnya. Berarti kalau kita punya mutlak 2x tambah 7 lebih kecil dari 11, berarti tinggal dibuat aja min 11 lebih kecil dari 2x ditambah 7 lebih kecil dari 11 gitu. Tujuan kita kan cari nilai x-nya ya. Gimana caranya? Berarti kita butuh ininya aja nih. Butuh 2x-nya aja, 7-nya harus hilang. 7 bakal hilang kalau diapain? Dikurang 7. Ya berarti min 11 dikurang 7 lebih kecil 2x tambah 7. Ini juga dikurang 7 lebih kecil dari 11 dikurang 7. Jadi semuanya dikurang dengan 7. Min 11 dikurang 7 berarti min 18. 2x 7 kurang 7 berarti habis. 11 kurang 7 berarti 4. Tujuan kita itu cari nilai x-nya, berarti harus dibagi dengan berapa supaya x? Ya bagi 2 ya. Dibagi 2 berarti min 18 per 2 kurang dari 2x dibagi 2 kurang dari 4 dibagi 2. Semuanya dibagi dengan 2. Min 18 bagi 2 berarti min 9. 2x dibagi 2 berarti sisa x. Ya 4 dibagi 2 berarti 2. Iya, ini dia. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 9 kurang dari x kurang dari 2. Berarti x-nya itu ada di antara berapa aja? Di antara min 9 sampai 2. Kalau diminta disebutin berapa aja nih dari min 9 sampai 2? Min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1. Ya nggak? Ini bilangan bulatnya. 9 sama 2-nya tidak termasuk karena nggak pakai sama dengan gitu. Itu kalau yang lebih kecil dari 11. Kita buat contoh yang kedua, yang B-nya. Gimana kalau yang B-nya kita ambil lebih besar ya? Mutlak 2x ditambah 7 lebih besar dari 11. Nah, seperti ini. Kalau konsepnya gimana kalau lebih besar? AX ditambah B lebih besar dari C, berarti ambilnya AX plus B kurang dari min C atau AX plus B lebih dari C. Nah, ini konsep untuk yang lebih besar. Coba berarti gimana? Oh, berarti ambil 2x ditambah 7 lebih kecil dari min 11 ya, atau 2x ditambah 7 lebih besar dari 11. Gimana? Berarti 2x kurang dari min 11, 7-nya pindah jadi min 7. 2x kurang dari min 18, berarti x-nya lebih kecil dari min 18 dibagi 2. X-nya kurang dari min 9. Atau, nah ini kita buat, atau gimana? 2x lebih dari 11 dikurang 7. Berarti 2x lebih dari 11 kurang 7 berapa? 4. Berarti x-nya lebih dari 4 dibagi 2. Atau jawabannya x-nya lebih dari 2. Nah, sebenarnya angkanya sama aja, min 9 sama 2, tapi yang membedakan tandanya. Maksudnya gimana? Kalau ini lebih kecil dari min 9. Kalau kita buat garis bilangannya, min 9 ini 2. Nggak pakai sama dengan berarti bulatannya kosong ya. Lebih kecil dari min 9 berapa sih? Ke kiri kan? Berarti seperti ini. Nah, lebih besar dari 2 kemana? Ke kanan. Nah, berarti seperti. Berarti kalau diminta sebutin anggotanya lebih kecil dari min 9 itu berapa aja? Ada min 10, ada min 11. Ya nggak? Kalau ini
ada 3, ada 4, sama nggak dengan ini? Ya beda. Kalau ini diminta disebutin anggotanya, tadi ada min 10, min 11, min 12, dan seterusnya. Kalau ini lebih dari 2, ada 3, ada 4, ada 5. Beda. Ya kan, kalau ini min 8, min 7. Ini kalau dibuat garis bilangan gimana? Nah, kalau dibuat garis bilangannya yang ini, berarti min 9 sama 2 ya. Ada berapa aja di antara min 9 sama 2? Ada min 8. Min 8 di mana? Di sini min 8. Min 6 di mana? Min 6, min 7 di sini kan? Berarti di sini semua. Min 3, min 2, min 1 di mana? Di sini semua. Berarti ngumpul di sini semua kan? Ngumpul di tengah ya. Berarti jawabannya begini. Tertutup. Jadi dua garis bilangan yang berbeda. Meskipun angkanya sama, min 9 dengan 2, tapi lihat tandanya. Kalau ini min 2, min 9 sampai 2. Kalau ini lebih kecil dari min 9, ini lebih besar dari 2. Yaitu pertidaksamaan mutlak. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurang 1 lebih besar sama dengan x tambah 3. Kalau ini menggunakan tanda lebih besar sama dengan, pakai sama dengan. Gimana cara mengerjakannya tadi? Kalau kita punya mutlak ax tambah b lebih besar sama dengan c, sama aja kayak gini kan? Berarti cara mengerjakannya adalah ax tambah b kurang dari min c, atau ax tambah b lebih besar sama dengan c. Ya, c-nya di sini siapa? Ini dia c-nya. Gitu aja. Berarti kita buat 2x dikurang min 1 lebih kecil sama dengan min c. Ini c-nya min x tambah 3 dikurungin ya. Atau 2x dikurang 1 lebih besar sama dengan x tambah 3. Jadi angkanya tetap sama dengan ini, cuma yang membedakan ini ditambahin negatif, yang ini tidak. Yang tandanya lebih kecil itu untuk yang negatif, untuk yang lebih besar itu tidak perlu ditambahkan apa-apa. Berarti menyelesaikannya 2x min 1 kurang dari sama dengan, kalau ada min ada tanda kurung kali ke dalam ya. Berarti jadinya min x min 3. 2x min x-nya pindah ke sini jadi plus x kurang dari sama dengan min 3, min 1-nya pindah jadi plus 1. 2x tambah x berarti 3x lebih kecil sama dengan min 3 tambah 1. Ngutang 3 bayar 1 jadi min 2. Berarti x-nya lebih kecil sama dengan min 2 dibagi 3. Atau cara yang kedua, ini 2x dikurang 1 lebih besar sama dengan x tambah 3. Berarti 2x, x-nya pindahin ke sini jadi min x lebih besar sama dengan 3 ditambah 1. 2x dikurang x itu x ya. Lebih besar sama dengan 3 tambah 1 berarti 4 ya. Berarti jawabannya gimana? Berarti jawabannya x kurang dari sama dengan min 2. Kalau kita buat garis bilangannya, min 2/3 pakai sama dengan berarti penuh. Lebih kecil nih, x lebih kecil sama dengan min 2/3 berarti ke kiri gitu. X lebih besar sama dengan 4. Lebih besar dari 4, 5, 6, 7 ke kanan kan? Iya, ke kanan. Berarti garis bilangannya seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya kalau kita buat x kurang dari atau kecil dari sama dengan min 2/3 atau x lebih besar sama dengan 4. Nah, seperti itu. Untuk yang soalnya lebih dari sama dengan, kita ambil contoh soal yang kedua. Misalkan kita punya mutlak dari 3x dari 3x dikurang 2 lebih kecil sama dengan 2 min x. Nah ini lebih kecil. Kalau lebih kecil gimana tadi? Mutlak ax tambah b lebih kecil sama dengan c, berarti
Min C lebih kecil sama dengan AX tambah B lebih kecil sama dengan C. Nah, seperti itu. Berarti ini C-nya kan dia kan ya, yang jadi sebagai C. Maka kalau kita masukkan ke sini jadi min 2 dikurang X lebih kecil sama dengan, ingat pakai sama dengan, 3X dikurang 2 lebih kecil sama dengan 2 min X. Nah, seperti itu. Kerjain dulu deh dua-dua, ini boleh ke sini, ini boleh ke sini. Kalau yang tadi kan langsung kalian kerjain ya, kalau yang contoh soalnya tadi. Contoh soalnya ini. Ya, kalau yang nggak ada sama dengan ini kan kebetulan yang sama dengan itu si 11 ya, gampang kan ya. Jadi ini bisa langsung dikurang 7 dibagi 2. Ini bisa langsung karena di sini angkanya cuma satu aja, cuma min 11. Kalau pada soal ini kan angkanya ada min 2 dikurang X, ini 2 dikurang X lagi. Jadi boleh kalian kerjainnya ini dulu, yang pertama sama yang kedua. Minnya kali ke sini, jadi min 2 ditambah X lebih kecil sama dengan 3X dikurang 2. Gitu, berarti kumpulin X-nya X, 3-nya pindah ke sini, min 3X lebih kecil sama dengan min 2. Ini min 2 pindah ke sini jadi plus 2. X dikurang 3X berarti min 2X. Nah lo, min 2 tambah 2 berapa? 0 ya. Ngutang 2 bayar 2 lunas dong. Berarti X kurang dari sama dengan 0 dibagi min 2. Kalau dibagi negatif, 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya 0 kan? Iya. Jangan lupa nih pembaginya negatif. Kalau dibagi negatif tanda berubah. Nah, X lebih besar sama dengan 0. Ini dia. Terus mana lagi? Ini sekarang yang kedua. Tadi kan ini. Nah, tadi kan ini ya. Ini sekarang dan yang ini. 3X dikurang 2 kurang dari sama dengan 2 min X. Jadi kumpulin X-nya. Min X pindah jadi plus X. 2 min 2 pindah jadi plus 2. 3X tambah X 4X. 2 tambah 2 4. Berarti X-nya kurang dari 4 dibagi 4. Berapa 4 bagi 4? 1. Oke. Berarti ini jawabannya. Berarti X lebih besar dari 0 dan X kurang dari sama dengan 1. Kalau yang tadi ini atau ya. Kalau yang bentuknya seperti ini kalian boleh bacanya itu dan. Kalau dibuat atau digabungkan gimana? Oh, berarti ini ke sini nih. Ini 0. Ini 1. Kan penuh ya. Nah, lebih dari 0 kemana nak? Ke kanan. Kurang dari 1 ke kiri. Berarti dia ketemu di mana? Ketemu di sini. Nah, ketemu dia di sini kan, berarti jawabannya dari 0 sampai 1. Jadi kalau dibuat himpunan penyelesaiannya X-nya ada di antara 0 dan 1. Jadi kalau digabungin begini penulisannya ya. Pakai sama dengan, Bu. Oke, pakai sama dengan karena di sini penuh, soalnya juga pakai sama. Jadi ini dibacanya X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1. Jadi kalau jawaban seperti ini tidak ada di pilihan ganda, kalian harus ubah ke sini. Oke, sekian video pembahasan pertidasamaan nilai mutlak dari Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya. Terus diulang-ulang menonton videonya supaya lebih paham kalau memang masih kurang jelas. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.